Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Segap dengan NIM 1872350052, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Ibu Sri Winarsi, SPDMM, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu dengan materi kemampuan memahami dan menganalisis prinsip jual beli dalam transaksi ekonomi syariah. Latar belakang: manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar-tukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa, nyewa, pinjaman, atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya yang aturan. Secara bahasa, kata mualah adalah masdar dari kota amali yuhamil muhalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Mualah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Idris Ahmad atau mualah adalah tukar-menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Rashid Ridho Rahmat, Syekh Ilfiqih Muhalaf. Daftar isi: 1. Pengertian mualaf. 2. Asas transaksi ekonomi dalam Islam. 3. Menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam. Pengertian mualaf. Menurut fikih, mualaf ialah tukar menukar barang atau suatu yang memberikan dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal mualaf adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, seringat, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing berhajat kepada yang lain. Bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam-minjam, atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjadi kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, seratu agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Aturan mualaf merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk mualaf seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi yang Islami. Dari pengertian mualaf tersebut, ada yang berpendapat bahwa mualaf hanya menyangkut permasalahan hak dan harta muncul dari transaksi antara seorang dengan orang lain, atau antara orang yang badan hukum, atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Ekonomi adalah suatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan. Transaksi ekonomi masuk berjanji atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Dalam hal mualaf, ruang lingkungan sangat luas. Agar Islam dalam hal ini memberikan tuntunan secara global pada para ahli fikih, memberikan rumus prinsip umum dalam bermualaf, yaitu berupa kaidah
ushul fikih. Asal hukum dalam setiap masalah yang berhubungan dengan mualaf adalah jaiz dan boleh sampai ditemukan adanya dalil yang melarang. Dalam transaksi dijalankan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun antar kedua belah pihak dalam melaksanakan dilantasi dengan niat yang baik dan tulus agar kecurangan dapat dihindari. Transaksi ekonomi dalam Islam dapat dicontohkan seperti aktivitas di pasar yang para perdagangannya menggunakan sistem perdagangan secara Islam. Contoh transaksi jual beli dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar asas-asas yang diterapkan syarat, yaitu satu, setiap transaksi pada dasarnya mengikuti orang pihak yang melakukan transaksi kecuali apabila transaksi itu menyimpang dalam hukum syarat. Misalnya memperdagangkan barang. 2. Syarat-syarat transaksi direncanakan dan dilaksanakan secara pembahas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarat dan adab sopan santun. 3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya pemaksaan dalam pihak manapun. 4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari, kehendaknya menerapkan transaksi ekonomi Islam misalnya dalam hal jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan kerjasama dagang. 1. Jual beli, ariyah, pinjam meminjam, serikat kerja, syarah. Jual beli, pengertian dasar hukum dan hukum jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak menyerahkan menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar pembelian barang yang dijual. Syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun syarat. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syarah hukum Islam. Arya, pinjam meminjam. Arya adalah memberikan manfaat suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu. Rukun Arya, orang yang meminjam syarat berhak berbuat kebaikan kehendaknya memanfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang minjam. Hukum Arya, asal hukum minjam suatu adalah sunnah. Akan tetapi kadang hukum wajib dan kadang juga haram. Hukum wajib contohnya yaitu pinjam pisau untuk menyembelihan hewan hamber mati, dan hukumnya haram contohnya suatu yang dipinjam suatu yang haram. Serikat kerja syarah. Serikat kerja yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih bersepakat atas sesuatu pekerjaan dan masing-masing mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Penghasilan dibandingkan menurut perjanjian sewaktu akad. Serikat kerja ini hukumnya sah apabila tidak ada yang berkhianat. Rumus masalah. Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 November 2023, masih banyak terjadi kecurangan oleh pedagang kepada pembeli. Kecurangan yang dilakukan pedagang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata pembeli. Dampaknya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penurunan minat pembeli untuk bertransaksi jual beli dengan berdagangan. Apabila hal ini terupa berkelanjutan tanpa adanya perubahan yang dilakukan perdagangan, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan perdagangan sendiri dan tidak menutup kemungkinan terjadi kebangkrutan dan menyebabkan pasar angsa 2 jambi tidak minat lagi. Padahal pada kenyataannya pasar Angso 2 Jambi merupakan pasar yang sangat banyak menjual jenis ikan karena banyak pelayan yang langsung menjual ke pasar yang langsung.
Seperti dialami oleh para konsumen di pasar tradisional Angso 2 Jambi setelah kecurangan yang dialaminya, beliau lebih memilih perdagangan lain untuk melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut terjadi akibat rasa kekecewaan terhadap perdagangan yang telah mencuranginya. Selain dampak di duniawi, tentu hari ini akan berdampak pada kehidupan di akhirat. Karena telah jelas Allah Subhanahu wa taala telah melarang kecurangan dalam mengurangi ketimbangan atau takar pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 yang berbunyi artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dan orang lain mereka meminta cukupan, dan apabila mereka menakar atau menimbangkan untuk orang lain mereka mengurangi tidakkan mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka dalam dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadapi Tuhan seluruh alam. Dengan karangan yang jelas, seharusnya perdagangan tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran ataupun pencampuran kualitas baik dengan kualitas buruk, dan tidak menutup kemungkinan akibat akan oknum-oknum pedagangan yang berbuat curang di pasar Angso 2 Jambi tersebut, maka akan mengurangi minat belanja pada masyarakat kota Jambi dan sekitarnya. Kesimpulan, dalam pembahasan makalah ini, kami dapat menyimpulkan bahwa mualaf ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Hal yang termasuk mualaf yaitu 1. Jual beli menukar harta atas dasar saling rela. Hukum jual beli adalah mubah, artinya halal tersebut diperboleh sepanjang suka sama suka. 2. Menghindari riba. Dalam melaksanakan jual beli juga ada rukun jual beli, yaitu 1. Menjual dan membeli. 2. Uang dan benda yang dibeli. 3. Lafaz ijab dan kabul. Sekian, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.